ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan juga atas kesempatan di sore hari ini kita berada di masjid yang agung ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah nikmat, majelis ilmu, majelis dzikir, majelis yang di dalamnya kita menegakkan sebagian dari kewajiban kita terkait dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk mempelajarinya, mengkajinya, mengulanginya, dan yang semisal dengan itu. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberkahi kita semua di dalam majelis ini, menjadikan kajian kita ini sebagai kajian yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan dicatat sebagai sebuah ketaatan dan amalan yang salih yang kita berharap dan bergembira dengannya kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sebagaimana saya berterima kasih kepada pihak takmir masjid dan teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Tema pembahasan kita di sore hari ini sebenarnya adalah mengandung makna yang sangat mendalam dan teramat penting untuk keberadaan agama seorang muslim. Lebih dari sekedar judulnya, qabla an taghriqas safina, sebelum perahu itu tenggelam. Bahasa perahu itu dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa penggunaan kadang digunakan untuk makna yang membawa kebaikan bersama. Ibarat orang yang sekelompok manusia atau kaum muslimin sama-sama mengendarai perahu, dan kadang dibawa kepada makna yang terkait kepada kehidupan seorang muslim itu sendiri
pada kewajibannya, tugas-tugasnya, dan pada kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu sebagian makna, dan tentunya di sore hari ini kita hanya membahas 3 hal dari makna-makna itu. 3 hal ini itu dibahasakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Ismail Al-Harawi dalam kitab Dhammul Kalam wa Ahlihi dengan sanadnya kepada Abdullah bin Wahab Al-Misri, murid Imam Malik yang terkenal, ahli fikih dari negeri Mesir. Ahli fikih dari negeri Mesir. Beliau berkata, kunna inda Malikin. Kami pernah duduk di sisi Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Fadukiratis sunnah. Maka sunnah disebutkan kepada Imam Malik. Faqala, maka beliau berkata, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik ke atas perahu ini, maka dia akan selamat. Dan siapa yang ketinggalan dari perahu atau meninggalkannya, alfa untuk naik ke atasnya, maka dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Ini makna yang pertama yang kita akan kaji. Dan makna yang kedua itu disebutkan di Sahih Al-Bukhari dari hadits An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan akan keberadaan umat ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mathalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha. Perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah dan orang yang melanggarnya, kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Itu seperti sekelompok kaum yang berdesak-desakan di atas perahu. Ini ada perahu ya, besar, semua orang mau naik. Dan perahu ini ada di bagian dalamnya, mungkin di situ ada kamar-kamarnya, tempat istirahatnya, keperluan. Dan ada di bagian deknya, di atasnya. Iya. Maka desak-desakan di atas perahu. Fasaba ba'duhum a'laha. Sebagiannya dapat di atasnya. Wa ba'duhum asfalaha. Sebagiannya lagi hanya dapat di dalamnya. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum. Adapun orang yang di bawah di dalam perahu ini, kalau mereka perlu air, maka mereka harus naik dulu, melewati orang-orang yang mereka lewati hingga bisa mengambil air di luar. Ya, faqalu, maka suatu hari mereka berkata, "Lau anna haraqana fi nasibina kharqan wa lam nu'diban fawqana." Suatu hari mereka berkata, andai kata kita bocor saja di dalam perahu ini, kita bocor sedikit, supaya kita tidak mengganggu orang yang di atas,
Mau ke atas kita lewatin, kita injak orang, daripada ganggu, kita bocor aja dikit dalam perahu. Iya. Kata Nabi SAW, "Fayyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an." Kalau mereka meninggalkan orang yang di dalam perahu ini membocor, melaksanakan keinginan mereka, kata Nabi, mereka semuanya akan binasa. Sebab perahunya akan apa? Akan tenggelam. Iya. Wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Kalau diambil tangan saudaranya yang di bawah ini, dia larang, maka mereka akan selamat dan saudara-saudaranya juga semuanya akan selamat. Ini perumpamaan bersama di atas perahu, jangan sampai perahu itu tenggelam. Ini yang kedua yang kita akan kaji. Dan yang ketiga adalah kajian terkait dengan kehidupan ini. Karena hidup ini adalah kesempatan. Dan saya akan memulai pembahasan dari sini. Pembahasan yang harusnya banyak kita ulangi, banyak kita ingat. Kita melembutkan hati dengannya, membersihkan hati di atasnya. Sebab ini pokok dari kehidupan kita. Hidup ini kesempatan. Peluang besar. Peluang emas. Setiap saat dan waktunya bernilai sekali. Bahkan ada saat-saat dari kehidupan itu nilainya lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Maka kalau diibaratkan sebuah nikmat, dia juga sama dengan perahu. Itu perahu keselamatan kita. Perahu kesempatan kita. Dan itu adalah perahu kita yang mengantar kita kepada negeri akhirat. Kepada negeri akhirat. Maka kita perlu cara untuk menjalankan perahu itu. Kita perlu mengenal arah yang mengantar kita ke akhirat. Dan kita perlu keahlian di dalam menghadapi berbagai bahaya, gelombang, badai, bahkan mungkin angin taufan, bahaya-bahaya yang sangat dahsyat. Itulah kehidupan ini. Sebuah kesempatan yang Allah berikan. Kalau seorang pandai di dalam memahami dari kesempatan ini, mendudukkan pada tempatnya, maka itu adalah ciri kebaikannya. Ciri kebaikannya. Karena kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah ibadah dalam hidup ini yang perlu ditegakkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari ciri orang yang beriman di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Dia jaga dirinya di atas keislamannya, di atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di atas ibadah kepadanya. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayyudkar fala yunsa. Selalu diingat, tidak dilupakan. Selalu diingat, tidak dilupakan. Wa yuta'a wa la yu'sah. Terus dilakukan ketaatan kepadanya, jangan bermaksiat. Wa yushkara fala yukfar. Dilakukan syukur terhadapnya, tidak boleh kufur. Itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Iya. Ini bahasa patut kita renungi ya. Bagaimana kita itu pada saat ajal datang, kapanpun ajal itu datang, kita adalah seorang muslim. Seorang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah firman kepada nabinya, sebaik-baik manusia, hamba yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Orang yang telah diampuni dosa-dosanya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Penghulu seluruh jin dan manusia di dunia dan di akhirat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau ya Nabi Muhammad kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Sampai kematian datang menjemputmu. Dan Allah firman kepada beliau, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah berhenti, sudah selesai dari sebuah ibadah, berdiri lakukan ibadah yang lain. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Engkau selalu meminta. Maka kehidupan itu adalah kesempatan. Dia adalah perahu kesempatan kita. Diperhatikan dari perahu tersebut. Jangan sampai tenggelam. Jangan sampai luput dari mana-mana kehidupan ini. Dan tentunya banyak hal ya di pembahasan mana kehidupan kalau dikaji. Ya, itu banyak kajian-kajian saya seputar kehidupan ya. Apakah tafsir ayat-ayat Al-Quran atau saya bahas buku khusus seputar itu dari bentuk syair dalam bentuk buku yang ditulis oleh para ulama. Itu banyak tema di pembahasan seputar kehidupan. Tapi di kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah hadits. Mudah-mudahan bisa menjadi pijakan kita semua. Motivasi untuk kita, lentera bertahta di hati kita. Bisa menerangi kehidupan ini. Dan selalu membawa kita kepada keadaan yang lebih indah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits ini diriwayatkan oleh Imamul Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Muslim atau Muhammad Ibnu Abdillahi Ibnu Al-Bayy, penulis kitab Al-Mustadrak rahimahullahu ta'ala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum datang 5. Iya. Saya pilih hadits ini karena ada makna yang terkait khusus dengan tema kita. Sebelum perahu itu tenggelam. Iya. Di kehidupan ini itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Tidak ada yang kita kejar atau tidak ada hal di belakang kita yang kita khawatirkan. Kita harus lari darinya.
Hidup ini tidak seperti itu. Hidup kesempatan. Kalau kita tidak cepat hilang, kita tidak gunakan dengan baik, akan berlalu dan mendatangkan kerugian untuk kita. Tidak dijaga, dia bisa tenggelam dari perahu itu. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, fafirru ilallah. Berlarilah kalian semua kepada Allah. Kenapa dikatakan berlarilah kalian semua kepada Allah? Ya, karena jalan tingkat keutamaan itu pada berlari, bukan pada sekedar berjalan. Apalagi hanya sekedar diam, menghayal. Tapi pada bentuk berlari, fafirru ilallah, berlarilah kalian semua kepada Allah. Orang yang berlari itu dimaklumi ya, ada kekuatan di dalam dirinya yang menyebabkan dia segera berlari. Itu dahsyatnya rasa cinta, kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ada rumah peristirahatan terakhir. Dan itu tempatnya bukan di dunia ini. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Kita berlari darinya. Maka bahasanya itu fafirru ilallah. Dan namanya orang berlari, kadang di belakangnya itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ada sesuatu yang sangat membahayakannya. Makanya dia berlari, segera meninggalkannya. Iya. Dari mana ya di dalam kehidupan? Penting untuk kita perhatikan. Sama dengan hadits ini dikatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 dari kata ghanima ya, iktanim, ghanima. Tahu ghanima ya? Ghanima itu keberuntungan yang sangat besar. Itu ghanima. Makanya harta rampasan perang itu disebut apa? Disebut ghanimah. Ya. Jadi kalau ada suatu perkara dimanfaatkan dengan baik, itu namanya iktanim. Orang dapat untung yang besar, itu disebut dapat ghanimah. Ya. Dia masuk dengan modal 1 juta, dapat untung 100 juta, itu ghanimah namanya. Jelas ya? Baik. Iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5, manfaatkan 5 sebelum datang 5. Perhatikan 5 sebelum datang 5. Karena kita hidup antara 2 hal ini. Iya. Kalau tidak kita gunakan dengan baik, maka masalahnya akan menimpa kita sendiri. Apa 5 sebelum 5 ini? Yang pertama, kata Nabi SAW, hayataka qabla mautika. Manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Yang pertama. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang ketiga, wa faragaka qabla syuglik. Dan manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang keempat, syababaka qabla haramik. Manfaatkan usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Kemudian yang kelima, waginaka qabla faqrik. Dan manfaatkanlah kecukupanmu sebelum datang kefakiranmu. Manfaatkan masa engkau berkecukupan sebelum datang masa kefakiran, kekurangan. Ini 5 hal. Diingatkan secara khusus oleh Nabi SAW. Sebab 5 hal ini betul banyak kita lalai darinya. Banyak kita lalai darinya. Kita ini selalu lupa bahwa umur kita itu terbatas. Setiap hari terbenam itu artinya
satu lembaran dari umur kita sudah tertutup. Dan kita berjalan menuju kepada ajal. Kita banyak melalaikan bahwa ada sakaratul maut yang akan kita hadapi. Kita perlu rahmat Allah bersyahadat pada saat sakaratul maut tersebut. Sehingga kita tergolong di dalam hadits Mu'adz bin Jabal di riwayat Abu Daud, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kita ada kehidupan di alam kubur. Kehidupan yang menanti dan pasti. Tapi banyak dari kita lalai. Tidak ada sikap berhati-hati atau mewanti-wanti itu akan datang. Dan di alam kubur ada dua golongan manusia. Ada yang dapat kenikmatan di kuburnya, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, dibukakan celah dari sorga, dia tidur nikmat sampai hari kiamat. Dan ada orang yang dibukakan untuknya celah dari neraka, masuk dari panasnya, dari racunnya, disempitkan kuburnya, sampai mencerai-beraikan tulang belulangnya. Ada kenikmatan dan ada adab. Dan kadang kita lupa bahwa di akhirat itu adalah al-haqqah. Sesuatu yang semuanya akan pasti dan tampak kebenaran di sana. At-tammatul kubra, musibah yang terdahsyat yang menimpa manusia dengan hari kiamat. Dan itulah Yaumut Tanad, hari manusia saling memanggil. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari tatkala seorang lari dari saudaranya. Hari semua orang yang mencintai berubah menjadi kebencian, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa saja. Ayah berubah menjadi musuh untuk anaknya, sebaliknya anak kepada kedua orang tuanya, saudara kepada saudaranya, teman kepada temannya, suami kepada istrinya, semuanya bermusuhan. Kecuali apa yang dibangun di atas ketakwaan. Dan itu dari keindahan hidupnya seorang mukmin. Makanya harus dimanfaatkan dengan baik hidup ini. Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama yang diingatkan oleh Nabi SAW, hayataka qabla mautika. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hidup ini hanya sekali. Iya. Hidup hanya sekali. Dan hidup itu juga pasti ada kematian di belakangnya. Pasti ada kematian. Kalau hidupnya cuma sekali, berarti kesempatan kita juga cuma sekali dalam kehidupan. Dan apabila kematian pasti datang, maka kematian itu tidak bisa dihindari. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di banyak tempat tentang hal itu. Kullu nafsin da'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Ada ayat yang semisal dengannya juga di surah Al-Anbiya, dan semisal dengannya di surah Ali Imran. Dan Allah berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya. Ini hakikat ya. Kematian itu akan mendapati kita, tapi kita selalu lari darinya. Kematian itu adalah sebuah gelas. Kita semua pasti akan meneguk dari air kematian itu.
Kalau dia sebuah pintu, semuanya akan memasukinya. Semuanya akan memasukinya. Tapi banyak dari kita lari darinya. Fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan. Amalan kita yang tersembunyi, yang tampak, yang kelihatan oleh manusia, yang tidak kelihatan oleh pandangan manusia, yang kecil maupun yang besar, yang kasar maupun yang halus, semuanya akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Iya. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan didapati oleh kematian itu walaupun kalian berada di benteng yang sangat kukuh. Ya, mau raja, mau rakyat, mau pejabat, mau orang biasa, orang yang terkenal, orang yang tidak terkenal, orang kaya, orang miskin, besar, kecil, ya, tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya akan merasakan dari kematian. Jadi ingat, manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Iya. Setiap orang itu pada saat kematian datang, itu pasti menyesal. Siapapun dia. Termasuk seorang mukmin. Hanya saja penyesalannya berbeda. Kalau seorang mukmin, dia menyesali kenapa dia tidak manfaatkan hidupnya dengan sebaik mungkin. Kenapa dia tidak tambah porsi amalan salihnya. Ini seorang mukmin ya. Bagaimana pula dengan non-mukmin? Dengan orang-orang yang berdosa, bergelimang dengan maksiat, banyak keluar dari jalan yang lurus. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian. Dia berkata, wahai Rabb kami, kembalikanlah kami. Nih mati, kematian sudah datang. Sudah keluar ajalnya. Dia berkata apa? Wahai Rabbku, kembalikanlah kami. Kembalikan saya. La'alli amalu salihan fima tarakt. Barangkali saya bisa beramal salih pada apa yang telah lalu. Setelah kematian datang, baru penyesalan. Setelah dijemput oleh kematian, penyesalannya baru datang. Dan itu tidak ada lagi gunanya. Kalla, sekali-sekali tidak. Penegasan dari Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat diucapkan dia saja. Wa min waraihim barzakhun. Di belakangnya ada kehidupan barzakh. Ini kehidupan di alam kubur. Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kiamat. Hari kiamat lain lagi. Hari kiamat lain lagi. Semuanya ada pertanggungjawaban. Maka hidup ini hendaknya kita gunakan dengan hal yang paling indahnya. Dan tidak ada yang lebih baik dari kehidupan ini melebihi kita hidupkan dengan ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu yang bermanfaat, beramal dengan amalan yang salih. Iya. Berakidah dengan akidah yang lurus, memurnikan ibadah kepada Allah, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu pokok dari kehidupan. Dan dengan itu dia dikatakan sebagai orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Ada orang yang hidup, bernapas, berjalan, berlari, tapi di hukum syariat dia tidak hidup, mati. Dihitung bangkai berjalan. Dihitung bangkai berjalan. Afaman kana maitan fahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Allah berfirman, apakah orang yang perumpamannya dia adalah bangkai, dia adalah mayat, lalu kami hidupkan dia.
Kami jadikan untuknya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap bangkai dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Itu perumpamaan ya, orang yang berjalan di atas muka bumi. Allah yang membuatnya dalam Al-Quran. Supaya kita paham hakikat kehidupan ini. Bangkai ini yang dia hidup kembali, mendapat cahaya, itu adalah orang yang dapat hidayah dari Allah. Dia kenal keislaman. Dia diberi petunjuk ilmu syar'i. Kenal ilmu yang bersumber dari lentera kenabian. Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di atas jalan as-salaf. Inilah orang yang dihidupkan. Dia berjalan dengan cahaya. Dan pokok manusia yang seperti ini, itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka ini beda dengan orang yang tetap mayat dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya. Iya. Jadi kehidupan yang sebenarnya seperti itu. Kehidupan yang sebenarnya dikatakan dalam Al-Quran, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang thayyibah. Dikatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang berbahagia. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Iya. Ya, kalau memanfaatkan hidup, itu makna memanfaatkan hidup. Sampai di perkara dunia sekalipun. Enggak ada masalah seorang mencari dunianya. Tapi dia pelajari dari ilmu seputar niat yang membuat perkara dunia itu bisa bernilai pahala. Itu ada ilmunya. Iya. Karena itu kata para salaf rahimahumullahu ta'ala, ta'allamun niyata fa innahu ablagu minal amal. Pelajarilah cara berniat. Sebab niat itu keadaan lebih dahsyat, lebih mendalam daripada amalan. Lebih mendalam daripada amalan. Itu perlu dipelajari. Ya. Supaya seorang itu bisa hidup dengan kehidupan yang baik. Tidak dilarang seorang mencari dunia. Kalau dia maksudkan dengannya untuk akhiratnya, atau mendukung akhiratnya, atau dalam hal yang diizinkan oleh syariat. Iya. Wabtaghi fima atakallahu minad daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi ma atakallahu minad daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Iya. Dan ini diperlukan orang-orang yang seperti itu. Di dalam hidupnya, dia berinteraksi dengan manusia, terlihat biasa, profesional, kerja. Dia punya anak-anak, dia punya istri, bersama mereka, mendidiknya, memberi nafkah. Tapi dia di dalam hal tersebut selalu dapat pahala. Selalu dapat pahala. Ini namanya orang yang memanfaatkan kehidupannya sebelum datang kematiannya. Tidak berjalan begitu saja. Ya, sebab memberi nafkah kepada istri itu, kalau dia ingat itu kewajibannya, menunaikan kewajiban, itu adalah ketaatan kepada Allah. Ya. Makanya Nabi SAW ketika menganjurkan, menyebutkan tentang keutamaan bersedekah kepada keluarga, ya, kata beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik. Tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah yang kamu mencari wajah Allah di dalamnya, kecuali kamu pasti dapat pahala di belakangnya. Sampai makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu, dihitung berpahala juga. Tapi ini harus ada niat yang baik. Harus ada niat yang baik. Kalau kasih nafkah kepada istri, kerjanya ngomel, kamu dibiayain terus, ya,
pelayanannya kurang mantap. Nah, ini namanya seorang memberi tetapi disertai dengan apa? Ucapan yang tidak bagus, tidak menggambarkan hati. Iya. Jadi itu bisa dua kesalahan di situ ya. Tidak ada ikhlas, dan seorang itu kalau dia memberi, tidak boleh dia berucap dengan ucapan yang tidak baik. Tidak boleh dia memberi dengan ucapan yang tidak baik kepada siapapun. Manfaatkan hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Yang kedua, kata Nabi SAW, wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Ya, karena di waktu sehat itu, seorang bisa beramal dengan amalan-amalan yang tidak bisa dia lakukan di waktu dia sakit. Walaupun dari keindahan syariat ini, di waktu sakit pun kita diberi dari keutamaan-keutamaan. Misalnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maridal abdu aw safara, kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, maka amalan yang biasa dia lakukan itu akan terus dicatat. Iya. Akan terus dicatat. Amalan yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia mukim dan sehat. Ya. Dalam keadaan mukim dan sehat. Makanya di posisi sehat itu jaga baik-baik dari amalan. Ya. Sebab nanti datang waktu sakit, kita akan merasa apa? Rugi sekali. Coba bayangkan ya. Kita sekarang sholat wajib. Selepas sholat wajib ada sholat rawatib. Semasa kita sehat, sholat rawatibnya selalu dijaga. Dipelihara. Jadi begitu sakit, rawatib ini kalaupun tidak mampu kita lakukan, atau kita musafir, menjama sholat, ada rawatib yang tidak bisa dikerjakan, maka rawatib ini tercatat pahalanya untuk kita. Tapi ingat syaratnya, ketika kita melakukan itu, biasa melakukannya di waktu apa? Di waktu mukim dan sehat. Iya. Dikir pagi dan sore. Biasanya kita dikir pagi sore. Pagi sore, dikir selepas sholat. Habis sholat dia dikir, dia jaga. Karena dia musafir, dia sehat, nggak bisa. Habis sholat langsung tidur. Iya. Luput banyak dari amalan itu. Tapi amalan ini, kalau sepanjang dia sehat, dia lakukan, dia dapat apa? Dia dapat pahala. Sama kalau dia menuntut ilmu, sering hadir majelis ta'lim. Dia sudah rutin. Dia jadikan bagian dari kehidupannya. Begitu dia sakit, dia tidak bisa hadir, Allah catat untuknya pahala, walaupun dia tidak hadir. Dia bekerja untuk anak dan istrinya. Dia selalu membangun niat yang baik dalam hal itu. Dia dapat pahala walaupun dia sakit. Atau ada udurnya. Itu dari keindahan syariat. Dari keindahan syariat ini. Karena itu di Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat dalam sebuah peperangan. Kata beliau, "Inna bil Madinati aqwaman." Sesungguhnya di kota Madinah itu ada sekelompok kaum. Iya. Tidaklah kalian berjalan dengan sebuah perjalanan, dan tidaklah kalian menuruni sebuah lembah, mendaki sebuah gunung, kecuali orang-orang yang di Madinah itu menyertai kalian dalam pahala. Heran para sahabat, kok bisa ya Rasulullah? Ya, cuma dulu di kota Madinah dah hadir bersama kita jihad fisabilillah, tapi bersyirikat bersama kita dalam pahala. Kata Nabi SAW, habasahumul udur. Mereka ditahan oleh sebuah udur. Niatnya sudah bagus, mau berangkat, tapi ada udurnya, nggak bisa berangkat. Nah, ini dapat dalam lingkup pahala. Karena itu waktu sehat, itu adalah waktu hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pada hal yang baik. Dan dibangun kebaikan-kebaikan di situ. Sebelum datang waktu sakit. Kemudian yang ketiga. Kata Nabi SAW, wa faragaka qabla syuglik. Dan waktu luangmu
sebelum datang waktu sibukmu. Nah, ini waktu luang ini. Ya, ini termasuk hal yang banyak melalaikan ya. Ya. Karena itu kata sebagian penyair, inna syababa wal faraga wal jidah mafsadatul lil mar'i ayyama mafsadah. Sungguhnya usia muda, waktu luang, kelapangan itu merusak dengan rusaknya pada seorang hamba. Iya. Maksudnya itu dihukum kebanyakan. Kalau tidak digunakan pada apa? Pada kebaikan. Karena anak muda biasanya berpikir, oh kan saya masih muda. Masih banyak kesempatan. Iya. Belum bisa berpikir panjang untuk masa depannya. Wa kam taqaddama qabla syibani syubbanu. Ya, kata Abul Fatah Al-Busti di dalam butir-butir hikmah beliau, betapa banyak anak-anak muda yang lebih dahulu wafat daripada orang-orang tua. Ya. Itu ada hal-hal yang seperti itu. Kita kadang terlalaikan usia muda. Demikian pula usia luang. Waktu luang. Waktu kosong. Nah, itu kalau tidak digunakan dengan baik, itu berbahaya. Malah kadang kalau digunakan pada hal yang tidak bermanfaat saja, itu membahayakan seseorang. Apalagi kalau digunakan pada hal yang berdosa dan bermaksiat. Iya. Karena itu syah dari Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah hadits yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di Kitabur Riqaq. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia itu lalai darinya, tertipu padanya. Bahasanya itu maghbunun. Ya, saya nggak tahu bahasa paling enaknya dibahasakan apa ya dalam bahasa Indonesia. Tapi goban itu begini ya bentuknya dalam bahasa Arab ya. Antum, saya ya, pergi ke sebuah toko. Saya tanya sebuah barang, berapa harga barang ini? Dia bilang 500.000. Saya bayar 500.000. Saya keluar ke toko sebelahnya. Saya tanya barang yang saya beli tadi, punya barang ini punya, berapa harganya? Cuma 50.000. Wah, ini penjaga tokonya ngantuk atau kok bedanya jauh sekali? Saya tanya lagi ke toko sampingnya, 50.000 juga. Masih belum meyakinkan. Saya tanya ke toko yang ketiga, 50.000. Berarti di toko yang pertama saya sudah yakin. Ini saya rugi besar. Itulah goban namanya. Sudah bekerja, sudah ini, akhirnya dia merasa dirinya rugi sekali. Nah, itu ada dua nikmat yang banyak manusia kena rugi seperti itu. Dua nikmat ini, itulah as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan ya di dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, wasyababaka qabla haramik. Dan usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Usia senjamu. Al-haram itu bahasa dipakai untuk apa namanya yang sudah renta, sudah mulai layu. Ya. Jadi kenapa usia muda nikmat tersendiri diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena usia muda itu tantangannya banyak dan potensi orang lalai di usia muda itu lebih besar. Kalau di usia tua potensinya untuk sadar itu lebih banyak kalau di usia tua. Kita di usia tua ini sering mengingat, wah ini kakek saya sudah masuk satu di mana? Di kubur. Ya, sudah masuk kepala 4. Umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Abu Bakar Umar 63 tahun. Kebanyakan umurnya rata-rata umur umatnya 60 tahun. Berarti saya sisa menghitung ya beberapa belas atau beberapa puluh tahun lagi, 23 tahun.
Sudah masuk kepala 5, hati-hati. Sudah sisa belasan. Sudah masuk kepada kepala 6, hati-hati. Nah, itu kan biasanya orang tua seperti itu. Tapi kalau anak muda, itu cobaannya lebih besar. Makanya anak-anak muda yang tumbuh beribadah kepada Robnya itu diberi nilai lebih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dimasukkan ke dalam 7 golongan yang dituduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang anak muda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Rabbnya. Sebab itu bukan anak muda sembarangan. Iya. Akal itu kan tumbuh bersama usia. Tumbuh bersama gemblengan pengalaman dan ujian-ujian. Makanya terlatih akalnya, tumbuh kedewasaannya. Tapi kalau anak muda dia sudah bisa berpikir panjang, menggunakan waktunya sebaik mungkin, tumbuh dalam beribadah kepada Rabbnya, itu adalah hal yang luar biasa. Iya. Kerjanya menghafal Al-Quran, menghafal hadits-hadits Rasulullah, dia belajar agama. Itu memang waktu belajar. Waktu untuk belajar. Kalau usia tua baru mau belajar, ya, nanti seperti yang dikatakan oleh seorang penyair itu. Dia katakan, ya laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal musyibu. Andai kata usia muda itu, ini orang tua ya berucap. Andai kata usia mudaku itu suatu hari kembali lagi. Kalau usia mudaku itu kembali datang, maka saya akan bercerita kepadanya tentang perbuatan buruk usia tuaku ini. Ya. Kata para ulama, an-nakshu at-ta'allumu fi sigar kan-nakshi 'ala al-hajar. Wa at-ta'allumu fil kibar kan-nakshi 'ala al-ma'. Belajar di usia muda itu seperti menulis di atas batu. Tapi kalau belajar di usia tua itu seperti mengukir di atas air. Lihat ya air ya, tulis gitu. Awalnya ada kelihatan gitu, tiba-tiba hilang, cepat sekali hilang. Iya. Nah, itu di umum banyak manusia seperti itu ya. Tapi keutamaan Allah itu luas. Jangan khawatir. Iya. Siapa yang punya kesungguhan, punya kejujuran, dan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari orang-orang yang sudah di usia senja, malah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari taufik, dari keberkahan umur. Yang mungkin keberkahan umurnya itu senilai dengan puluhan tahun orang-orang muda. Iya. Ada Ibnu Hazm. Dia mulai belajar di umur 40 tahun. Banyak dari sahabat Nabi itu belajar di usia sudah bukan lagi anak-anak muda. Usia 30-an tahun. Ya. Seperti Abu Bakar, Umar. Ya. Mereka kan seusia, tidak jauh usianya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sebagian sahabat lebih tua daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersamaan dengan itu semuanya dapat keberkahan dengan mempelajari ilmu. Dan itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbuka untuk seorang hamba kapanpun dan dimanapun usianya. Tapi yang perlu kita ingat di sini bahwa usia muda itu nikmat. Ada pertanggungjawabannya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, datang dari beberapa orang sahabat. Ada dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Barzah al-Aslami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala narba." Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'blah, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Yang ketiga tentang hartanya. Ada 2 pertanyaan harta. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat, an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmunya.
pengetahuan yang sampai kepadanya. Ini semuanya ada pertanggungjawabannya. Nikmat-nikmat. Wala tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kalian semua akan dipertanyakan tentang segala nikmat. Nikmat itu ada kewajiban syukur. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepadanya. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ginaka qabla faqrik. Dan manfaatkanlah kelapanganmu sebelum datang kefakiranmu. Kadang seorang punya di kelapangan, dia undur-undur banyak hal. Banyak ibadah di saat dia lapang, dia mampu melakukannya, tapi tidak dia lakukan. Begitu datang waktu susahnya, baru dia bersedih dengan hal tersebut. Maka pada saat seorang itu lapang, jangan dia mengundur hal-hal yang mampu dia lakukan. Segera dia kerjakan. Segera dia kerjakan. Apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Iya. Yang mau belajar, dia belajar. Yang menuntut ilmu, dia belajar menuntut ilmu. Orang-orang dahulu itu kalau mau belajar, ya, kadang dia tinggalkan anak dan istrinya. Dia bawa perbekalannya banyak, pergi untuk belajar. Dan itu berlaku pada Imam Ahmad rahimahullah sampai di umur beliau sudah tua. Ya. Kadang beliau kembali ke negerinya hanya sekedar bekerja untuk mengumpulkan biaya lalu melakukan perjalanan lagi. Itu para ulama terdahulu. Ada nikmat kelapangan. Apalagi kita sekarang ini, ya, Allah berikan berbagai kemudahan. Diberi berbagai fasilitas untuk melakukan perjalanan dalam belajar dan menuntut ilmu. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Apalagi kalau ilmu itu terkait dengan kewajiban-kewajiban kita. Terkait dengan kewajiban kita. Fardu ain. Ilmu yang fardu ain untuk kita pelajari. Iya. Ada ilmu fardu ain kita pelajari. Yang pertama ilmu bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Itu wajib kita pelajari. Ilmu yang dengannya kita bisa bersyahadat saat sakaratul maut. Itu wajib kita pelajari. Ilmu supaya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu wajib untuk kita pelajari. Ilmu yang dengannya kita bisa menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Itu wajib dipelajari. Iya. Wajib untuk mempelajari. Dan itu keindahannya di dalam belajar. Karena itu seorang kalau sudah punya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cinta hadir majelis ilmu, dia tambah kadarnya. Kadang dia lakukan perjalanan khusus untuk belajar saya. Untuk menghadiri majelis ilmu saya. Iya. Dan masih ada ya teman-teman yang seperti itu. Ada sebagian kawan-kawan Masya Allah ya. Dalam ibadah luar biasa. Ada sebagian kawan-kawan dari Bandung sini. Pernah ke Makassar. Iya. Dia tidak bawa apa-apa kecuali bawa sarung saja. Pergi ke Makassar cuma hadir sholat tarawih 1 juz. Setelah itu besok paginya dia langsung balik. Untuk menghadir sholat tarawih saja. Iya. Itu bagus ya, sudut ibadah. Kadang hal terbuka. Tapi semangat dalam ilmu harusnya lebih besar daripada itu. Ada sebagian sahabat, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kisahnya ada disebut oleh Al-Bukhari secara muallak di sahihnya. Iya, dibawakan riwayat bersambungnya oleh Ibnu Hajar di Taghliqut Ta'liq dan disebutkan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya tentang rihlanya ahli hadits. Jabir bin Abdullah itu beliau hafal sebuah hadits dari Nabi, tapi ragu. Ya, keraguan bukan menyebabkan tidak hafal, tetap hafal, tapi ada hal yang meragukan bagi beliau. Maka beliau melakukan perjalanan 1 bulan penuh untuk menjumpai seorang sahabat yang kedua yang mendengar hadits itu bersama Jabir. Namanya Abdullah bin Unais. 1 bulan perjalanan, begitu sampai kaget Abdullah bin Unais. Jabir dari kota Madinah, ada apa? Jauh-jauh. Kata Jabir, saya dengar dari Nabi SAW beliau bersabda begini dan begini.
Kata Abdullah bin Unais, iya saya juga mendengarnya seperti itu. Sudah selesai, pulang lagi Jabir, perjalanan 1 bulan lagi. Iya, perjalanan 1 bulan lagi. Kalau kita, Masya Allah ya, ya kesempatan, fasilitas semakin banyak, mungkin karena banyaknya itu, malasnya juga menjadi lebih banyak. Iya, dan ini harus kita rubah dari prinsip kehidupan. Ada hal-hal dalam hidup itu kita harus berubah. Jangan seperti itu terus. Ada kalimat-kalimat berjalan di tengah para ulama as-salaf. Satu kalimat merubah hidup mereka, subhanallah. Satu kalimat merubah hidupnya. Dan itu dari keberkahannya di dalam ilmu dan majelis-majelis ilmu. Itu Al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dia pernah duduk di majelis gurunya, Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai waktu itu berkata, saya berharap ada orang yang mengumpulkan As-Sahih Al-Mujarrad. Satu kitab yang mengandung hadits yang sahih saja. Maka kata Al-Bukhari, kalimat itu pun bercokol ke hatiku. Maka beliau bekerja selama 17 tahun untuk membuat kitabus sahih itu. Perhatikan satu kalimat hanya dia dengar dari seorang guru yang bercita-cita saja. Ada orang yang membuat kitab sahih. Tapi bisa merubah hidup Al-Bukhari. Iya. Rahimahullahu ta'ala. Maka itu keindahan pada ilmu. Maka seorang itu kalau diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan, kelapangan, dia gunakan dengan baik. Sebelum datang waktu kefakirannya. Di waktu fakir saja, orang-orang saleh itu berbuat hal yang tidak difikirkan oleh orang-orang kaya. Harusnya di waktu kaya, seorang itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia memikirkan hal-hal yang lebih baik daripada itu. Baik. Jadi ini pembahasan yang pertama terkait dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang mengandung 5 perkara. Dan di dalam 5 perkara ini itu mengingatkan kepada kita tentang perahu kehidupan ini. Perahu kesempatan. Jangan sampai perahu itu tenggelam. Jangan sampai luput dari kita kebaikan-kebaikan. Kita hendaknya menjaga kondisi perahu kita. Supaya sampai benar menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tadi saya singgung ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ismail Al-Harawi dalam kitabnya Dammul Kalam wa Ahlihi. Iya. Dari Ibnu Wahab. Beliau berkata, Kunna inda Malik ibni Anasin rahimahullah. Kami pernah berada di sisi Imam Malik bin Anas. Fadukiratis sunnah. Maka sunnah disebutkan kepada beliau. Sunnah disebutkan pada beliau. Iya. Ini suatu faedah besar ya, yang patut kita perhatikan. Di etika para ulama dan para penuntut ilmu di masa terdahulu. Di masa Imam Malik. Apa itu as-sunnah yang dimaksud di sini? Sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Ada Islam itu sendiri. Iya. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan dijalankan oleh para sahabatnya, itu terpelihara di kalangan para ulama di 3 generasi pertama dengan nama As-Sunnah. Dengan nama As-Sunnah. Lawan dari bid'ah. Menyelisihi sunnah.
Jadi kalau ada yang menyebut sunnah, itu artinya kembali kepada Islam yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan isi majelis mereka seperti ini. Iya. Isi majelis mereka seperti ini. Di sisi Imam Malik disebut sunnah. Apakah Imam Malik, apakah muridnya di situ yang bertanya atau ada orang yang membaca menyebut sunnah atau yang semisal dengan itu. Maka ketika terdengar sunnah disebutkan, Imam Malik langsung berkomentar. Ini seorang guru, seorang pendidik. Karena guru itu yang dia lihat pada muridnya adalah keselamatannya. Apa yang membuatnya baik? Apa yang bisa menyelamatkannya dari api neraka? Itu pandangan guru kepada seorang murid. Nah, boleh guru itu membiarkan muridnya jatuh di dalam hal yang membahayakannya. Karena itu kadang guru berucap sesuatu dianggap pahit oleh murid. Ya. Coba si murid ini sendiri yang kurang pemahamannya. Dianggap bahwa guru ini berucap kasar, berucap tidak baik. Tapi padahal guru ini ingin kebaikan untuknya. Ingin kebaikan untuknya. Dan dimaklum ya, obat itu tidak semuanya manis. Ada obat yang pahit. Ada obat yang pahit, bahkan kadang kita tidak mau terima obat itu. Tapi kita terpaksa. Dan dipaksa untuk diberi obat itu. Kadang guru memberi nasihat seperti itu. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, ya, kata beliau, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Siapa yang mengendarainya, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Dan siapa yang alfa darinya, tidak ikut di perahu itu, maka dia akan tenggelam. Itulah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang sangat mendalam sekali dalam Al-Quran. Iya. Dan ini tema kisah-kisah para nabi itu tema berharga sekali ya. Kalau diuraikan dari segala sudut pembahasan ilmu. Termasuk kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bersama dengan perahu keselamatannya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Beliau tinggal di tengah kaumnya mendakwai mereka 950 tahun. Kalau bahasa ayat 1000 tahun kecuali 50. 950 tahun. Umur mereka waktu itu panjang-panjang di masa dahulu. 950 tahun mendakwai kaumnya. Iya. Barulah fa'akhadahumut tufan wa hum zalimun. Maka mereka pun ditimpa oleh taufan yang menenggelamkan mereka dan mereka dalam keadaan zalim. Ketika diproses, kaumnya ini sudah tidak beriman lagi karena Allah sudah mengabarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, innahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Sungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaumnya kecuali siapa yang sudah beriman. Tidak lagi yang beriman dari kaummu, wahai Nabi Nuh, kecuali siapa yang sudah beriman sekarang ini. Iya. Maka beliau pun diperintah membuat perahu. Begitu membuat perahu, kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Setiap kali dilewati oleh kaumnya, melihat Nabi Nuh membuat perahu. Ada apa? Buat perahu, tidak ada hujan, tidak ada apa, bikin perahu. Ya. Ucapan kaum yang kafir ini luar biasa, mengolok-ngolok dan menghinakan Nabi Nuh. Tapi beliau berkata, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kamu menganggap enteng kami juga menganggap enteng kalian, seperti yang kalian lakukan. Itu keteguhannya orang yang beriman. Dia dicela dengan perbuatan yang keji, dengan ucapan yang keji, yang buruk, dia tidak balas dengan keburukan. Tapi dia punya izzah dalam agamanya.
punya keagungan dalam agamanya, keyakinan. Iya. Kalau kalian menghinakan kami, menganggap rendah perbuatan kami, kami juga menganggap rendah perbuatan kamu. Kami ini di atas kebenaran. Dan begitu terjadi dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengalirlah air dari atas dan dari bawah. Semuanya tenggelam. Sampai anaknya Nabi Nuh sendiri ketika diminta supaya naik ke perahu, beriman kepadanya. Yang naik ke perahu cuma orang yang beriman saja. Anaknya enggak mau naik. Dia berkata, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Saya akan naik ke gunung yang menyelamatkan saya dari air. Kata Nabi Nuh, "La asimal yauma min amrillahi illa man rahim." Tidak ada yang bisa melindungi dari perintah Allah di hari ini kecuali siapa yang Allah rahmati. Ini mereka yang di atas perahu saja. Maka anaknya pun ditenggelamkan. Padahal sudah naik di tempat yang paling tinggi. Habis seluruh bumi tertutup oleh air. Dahsyatnya kejadian. Itu sunnah itu. Seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Nabi Nuh alaihissalam seorang Rasul. Orang yang tidak mengikuti jalan beliau akan tenggelam di masa itu. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sifatkan dalam Al-Quran, "Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin." Beliau datang dengan kebenaran dan membenarkan dakwah para nabi dan para rasul. Karena itu wajar kalau Nabi Nuh berkata, sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Iya. Sebab itulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak naik di atasnya, dia akan tenggelam. Yang naik di atasnya itulah yang selamat. Itulah yang selamat. Maka ini namanya keteguhan di atas sunnah. Keteguhan di atas sunnah. Iya. Jadi sebelum perahu itu tenggelam, pelajari sunnah dengan baik dan benar. Ini bukan sunnah, urusan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah ya. Atau sholat malam sunnah. Itu sunnah bahasa khusus. Sunnah bukan wajib namanya. Tapi sunnah yang dibahas oleh Imam Malik di sini, ini sunnah bermakna Islam itu sendiri. Ciri pokok yang merupakan keteguhan agama seseorang. Sunnah yang merupakan lawan daripada bid'ah. Dan sunnah yang seperti ini, itu dipelajari oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipelajari oleh para tabi'in dari para sahabat. Diajarkan oleh para tabi'in kepada murid-muridnya. Diwarisi dari masa ke masa sampai di masa Imam 4, di masa penulis Kutubus Sittah, di masa para ulama ahli hadits, diwarisi sampai hari ini. Sampai hari ini terwarisi. Karena sunnah itu adalah kebenaran, Islam yang benar, agama yang hak. Dan Allah telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan dzikir dan kami akan menjaganya. Dan mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina lal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik." Akan terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Iya. Itu kata Imam Ahmad, kalau bukan ahli hadits dan sunnah, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Saya nggak tahu siapa lagi mereka. Dan itu ada dari masa ke masa. Buku-bukunya ada. Pembicaraan mereka jelas. Ya kalau kita baca buku-buku tentang sunnah, itu ratusan buku ditulis oleh para ulama. Mau buku jenis apa? Yang ringkas, yang sedang, yang dengan sanad periwayatan pada setiap hadits yang disebutkan ada lengkap. Ditulis oleh para ulama salaf rahimahumullah. Dari masa ke masa. Iya. Jadi akidah di kalangan para sahabat itu ada. Terwarisi. Kesepakatan-kesepakatan mereka di atas sunnah itu ada. Ya. Makanya Imam Ahmad itu, dan ini saya pernah
uh, su- sebut dalam sebuah ceramah ya, keteguhan di atas sunnah. Pendahuluan dari ucapan Imam Ahmad disurati oleh Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Ini Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri ini seorang imam besar ya, guru Imamul Bukhari. Musaddad ini, beliau menulis surat kepada Imam Ahmad, minta diterangkan beberapa dari perkara sunnah, seperti keimanan kepada takdir dan sebagainya. Maka begitu surat Musaddad sampai kepada Imam Ahmad, beliau menangis. Kata beliau, subhanallah, orang Basra ini menyangka dia menginfakkan hartanya untuk menuntut ilmu hadits, sedangkan dia tidak tahu dari sunnah ini. Iya. Itu bukan dari hal yang lumrah di kalangan mereka. Orang yang belajar sunnah, orang yang belajar hadits, kemudian tidak kenal sunnah. Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau punya guru itu lebih 1000. Lebih 1000. Kita riwayatkan dengan sanad bersambung kepada Imamul Bukhari rahimahullah. Beliau berkata bahwa saya masuk ke berbagai negeri, saya jumpai lebih dari 1000 guru. Dan saya ketemukan guru saya bersepakat di atas 10 pembahasan ini. Beliau sebutkan 10 hal. Itu dari sunnah semua. Iya. Dari pernyataan Al-Quran adalah kalamullah, tentang keimanan, qaulun wa amal, berpijak di atas jalan as-salaf, memuji para sahabat, tidak boleh kudeta kepada pemerintah, mendoakan pemerintah. Itu semuanya sunnah dipelajari. Dipelajari oleh Al-Bukhari dari gurunya. Beliau ambil dari gurunya langsung, dari lisan gurunya. Lebih 1000 orang. Coba bayangkan ya, bagaimana sunnah itu tersohornya di kalangan para guru di hari itu. Kalau di masa sekarang aneh bin ajaib, subhanallah. Iya. Saya aja cerita satu sunnah, masalah kehidupan bersama dalam sebuah negara, dengar dan taat kepada pemerintah. Seorang muslim walaupun berlaku zalim sewenang-wenang, kita harus dengar dan taat pada hal yang ma'ruf. Itu sudah dianggap aneh bin ajaib oleh sebagian manusia. Ya. Padahal ini sunnah tersohor, disepakati. Tidak ada silang pendapat di kalangan imam 4 dan selainnya. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi berkeliling ke seluruh negeri. Dan mereka ini hafal ucapan, bukan ucapan Nabi saja mereka hafal. Mereka hafal ucapannya para sahabat, ucapannya para tabi'in sampai ke masa saya. Dihafal semuanya. Dan mereka berkata, kami tidak ketemukan para ulama berselisih dalam hal ini. Itulah pokok-pokok sunnah. Iya. Dan ini ilmu lebih wajib daripada, ilmu ini lebih terang daripada ilmu fikih. Ilmu tentang pembahasan sholat, zakat, puasa. Mungkin di pembahasan puasa ada sebagian hal masih ada silang pendapat. Ini kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Tapi itulah ya, keterasingan Islam belakangan ini, itu hal yang menyedihkan. Dan disinilah pentingnya berpegang dengan sunnah, seperti yang disebut oleh Imam Malik ini. As-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu perahunya Nabi Nuh. Sebab sunnah ini, ia akan membuat seorang itu merdeka dengan sebenar-benarnya. Dia hanya menjadi hamba Allah, merdeka dari penghambaan kepada syaitan, merdeka dari penghambaan kepada syahwatnya. Ya. Dengan sunnah inilah dia bisa melihat jalannya menuju kepada Allah. Sebab orang yang mengenal sunnah, dia pasti tahu as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Kata beliau, khatta lana Rasulullah SAW khattan mustaqiman. Suatu hari Nabi SAW menggambar untuk kami garis yang lurus. Faqala hadha siratullahil mustaqim. Lalu beliau berkata, ini adalah jalan Allah yang lurus. Setelah itu beliau garis lagi di kanan dan kirinya, banyak garis. Ya. Kata beliau, hadhihi subul ma min sabilin minha illa wa 'alaiha syaitan yad'u ilaiha. Ini jalan-jalan, tidak ada satu jalan pun darinya kecuali ada syaitan yang berada di atasnya mengajak kepada jalan itu. Kemudian beliau membaca ayat wa anna hadha sirati mustaqiman
fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Ikutilah jalan itu dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, sebab itu akan memecah kalian dari jalan Allah. Jalan kebenaran itu cuma satu. Memang terasa asing untuk sebagian orang yang tidak mengenalnya. Tapi kalau dia sudah berada di atasnya, baru dia merasa enak, lapang, dan merasa bersyukur kepada Allah diberi hidayah di atas jalan tersebut. Itulah sunnah namanya. Itu yang dimaksud sunnah oleh para ulama. Sunnah ini itu yang menyelamatkan dari perpecahan, dari perselisihan. Kenapa banyak berselisih, banyak berpecah? Ya, karena tidak ada pijakan di atas sunnah. Cuma kalau berpegang di atas sunnah, urusannya jelas. Hal-hal yang disepakati, tidak ada silam pendapat. Tidak ada silam pendapat. Dan itu ada di semua prinsip. Iya. Mau di bidang apa saja, ada sunnah di masalah terkait dengan akidah dia di rukun-rukun iman. Ada sunnah terkait dengan interaksi kepada pemerintah. Ada sunnah terkait dengan politik syar'i. Ada sunnah terkait dengan masalah muamalah. Ada sunnah terkait dengan peradilan. Itu ada sunnah-sunnah yang disepakati. Tidak ada silam pendapat. Itu yang perlu dipijak. Kalau kemarin ada yang tidak jelas mengukur radikal itu siapa, itu dasarnya karena tidak memahami sunnah. Coba kalau dia paham sunnah. Orang yang keluar dari jalan sunnah itulah yang radikal. Kalau tidak ke kanan dia ke kiri. Iya. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Kalau kita berbicara di pembahasan agama, mengenal sunnah ini adalah keteguhan. Keteguhan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Dan banyak sekali ya, kalau saya ingin duduk di sini bercerita tentang keutamaan berpegang dengan sunnah dan bagaimana indahnya sunnah itu, ini akan panjang sekali pembahasan. Iya. Karena ini memang dikaji oleh para ulama di berbagai kitab, ya. Dan saya sendiri ada banyak ceramah ya, ada pembahasan kitab tentang berpegang dengan sunnah, ada ceramah tematik tentang hal tersebut, membahas buku-buku sunnah yang besar, kecil, itu ada pembahasan-pembahasannya. Cuma yang saya ingatkan di sini, poin penting yang saya ingatkan, bahwa seorang itu ingin berpegang dengan sunnah, itu bukan angan-angan saya. Bukan cuma semangat saya. Iya. Tapi berpegang dengan sunnah itu ada jalannya. Perlu diambil dari guru. Belajar dari guru ahli sunnah. Yang guru ini dia belajar dari gurunya. Dia belajar lagi dari gurunya. Sampai kepada Nabi SAW. Sunnah yang diajarkan itu bukan berakhir kepada syekhnya saja. Oh ini sunnah. Oh ini pegangan saya. Pegangan hidup saya. Kemana? Kembalinya ke syekh tarekat dia. Syekh tarekatnya dari mana belajarnya? Di masanya aja banyak dicela. Tapi sunnah yang dikatakan sunnah itu bersambung dari masa ke masa sampai kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan itu tadi saya bilang ratusan buku yang menjelaskan tentang hal itu. Kita pelajari dari para ulama di masa ini dan kita riwayatkan dengan sanad bersambung kepada guru-guru. Tidak ada keraguan. Bukan sunnah itu kembali kepada orang yang hanya hidup di abad keempat. Ya, terputus sanadnya di situ. Tidak. Kalau seorang berpegang dengan sunnah itu artinya dia kembali kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berputar kemanapun itu adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bukan dari kantongnya sendiri. Bukan pula dari kantong gurunya. Bukan pula dari kantong guru-gurunya. Bukan pula dari Imamul Bukhari sendiri. Atau Imam Ahmad sendiri, Imam Malik sendiri. Tapi berasal dari Nabi dan para sahabatnya. Itulah yang disebut sunnah. Dan itu jalannya ada. Ya, dan ini sering saya ingatkan ya, karena jangan sebelum perahu itu tenggelam, seorang dikaburkan, seakan-akan perahunya tidak jelas di mana. Ya, seakan-akan jalan itu tidak terang. Orang kalau belajar akidah as-salaf dianggap sebagai halangan apa? Hal yang meragukan. Itu keliru besar. Malah belajar akidah as-salaf itu lebih terang dari matahari di siang bolong.
lebih jelas dari segala hal yang jelas, dari ilmu-ilmu, iya, yang merupakan keteguhan seseorang di dalam hidupnya. Itu perkara yang lebih jelas daripada pembahasan fikih, ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Baik, kemudian yang terakhir, tadi saya baca hadits ya, terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini kehidupan seorang muslim. Seorang muslim itu, dia tidak hidup sendiri di atas planet bumi ini. Di kolom langit ini, dia bukan satu-satunya yang beraktivitas. Tapi ada namanya kehidupan bersama. Ada kehidupan bermasyarakat. Ada kehidupan di dalam sebuah negeri. Perbuatan-perbuatan kita di atas bumi yang kita pijak, itu berpengaruh untuk negeri kita. Berpengaruh untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Maka harus ada hal yang baik muncul dari kita sebelum datang musibah dan malapetaka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Iya. Dan tidaklah Allah membinasakan satu kaum karena melakukan kezaliman sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Masih ada islah. Dia mengadakan perbaikan. Ya kalau dilihat dari kekufuran, penentangan terhadap para nabi dan para rasul, itu dahsyat sekali yang dilakukan oleh siapa? Kaum musyrikin di Mekah. Coba bayangkan bagaimana mereka menentang Rasulullah SAW, menindas para sahabatnya, mengusir Nabi dan para sahabatnya sampai beliau berhijrah ke kota Madinah. Bahkan kaum musyrikin menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam Al-Quran. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik famtir alaina hijaratan minas sama'i wa'tina bi'adzabin alim. Ketika kaum musyrikin berkata, "Ya Allah, kalau yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang benar, kebenaran dari sisimu, maka hujanilah kami batu dari langit atau siksaan yang pedih." Ini menantang Allah ini. Pertanyaannya, kenapa sedemikian kufurnya, sedemikian dosa dan maksiat tidak turun kepada musibah yang menghancurkan mereka? Allah terangkan di ayat setelahnya. Wa ma kana Allahu liyuhlikahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu muhlikahum wa hum mustaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, wahai Nabi Muhammad, sepanjang kamu masih berada di tengah mereka. Itu Nabi masih di Mekah. Bagaimana diturunkan musibah semuanya? Nabi di Mekah. Dan Allah tidak akan membinasakan mereka sepanjang para sahabat masih beristighfar. Masih ada orang yang beristighfar. Karena itu kita harus memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Seperti dalam hadits ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah. Ya. Agama ini ada batasan, ada perintah, ada larangan. Itu batasan semuanya. Ini dia tegakkan. Orang yang menegakkan batasan Allah wal waqi'u fiha, dan orang yang melanggar batasan itu perumpamaannya kamatsali qaumin istahamu ala safinah. Seperti satu kaum yang berlomba-lomba naik ke sebuah perahu. Semuanya ingin ngambil posisi yang paling bagus. Iya. Kalau di masa dahulu itu perahu itu di atas yang paling bagusnya. Ingin semuanya di atas. Ya. Jelas ya? Mungkin kalau sekarang ya kita kenal Rockefeller dan seterusnya, itu kan tidak tergambar di masa dahulu ya. Tidak tergambar di masa dahulu. Maka setelah masuk ada yang di atas dapat atas, ada yang dapat bawah. Ya. Yang dapat di atas ini, ya enak mereka bisa ngambil. Tapi yang di bawah ini, kalau perlu air, keluar dulu. Harus dilewati orang yang sudah desak-desakan dalam perahu ini.
sampai ke atas, turun, ambil tinggal, turun lagi ke bawah. Suatu hari mereka berkata, andai kata kita bocor saja dari bawah ini, di tempat, di bagian kita ini. Niatnya juga bagus, supaya kita tidak mengganggu saudara-saudara kita yang di atas. Nah, itu niatnya bagus. Ada orang dalam kehidupan bersama, kehidupan di dalam bernegara, bernegeri, kadang niatnya bagus, berbuat sesuatu. Iya. Tapi kadang kalau dibiarkan, itu bisa menghancurkan kita bersama. Nah, ini orang ini kalau dibiarkan, Masya Allah ya. Coba biarkan aja dia bocor perahu. Ya. Dia biarkan dibocor perahu, maka akan tenggelam semuanya. Akan tenggelam semuanya. Jadi sebelum perahu itu tenggelam, sudah banyak nih orang yang bocor-bocor di bawah nih. Ya, di perahu itu. Maka harus ada saling ingat mengingatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan itu tugas kita dalam kehidupan bersama. Dan pokok-pokok kebersamaan itu dalam sebuah negeri, yang pertama adalah adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada hal yang ma'ruf, kita saling ingatkan. Ya. Yang punya ilmu dia sampaikan ilmu. Ketika dia lihat kemungkaran dia ingkari dengan menyampaikan ilmu. Ya. Seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dukung dari perbuatan-perbuatan yang baik. Menyiarkan agama, menyiarkan kebaikan, agar seorang manusia kenal yang ma'ruf dan menghindari yang mungkar. Ya. Harus ada kebersamaan dalam sebuah negeri. Dan itu yang disebut dengan al-jamaah. Itu disebut dengan al-jamaah. Umat Islam dipimpin oleh kepala negara, itu disebut berjamaah. Disebut berjamaah. Dan jamaah itu tidak akan tegak kecuali dengan adanya imamah. Adanya kepala negara. Maka menghormati kepala negara dan memberikan hak-haknya itu dari hal yang sangat penting di dalam menjaga kebersamaan sebelum perahu itu tenggelam. Karena banyak manusia-manusia sekarang ini ya, dianggap dirinya punya nasionalisme. Katanya berbicara bagus untuk NKRI. Tapi kerjanya mengkritik pemerintah. Membeberkan kejelekannya di depan manusia, di podium, di mimbar-mimbar. Itu keliru, bukan jalan yang benar. Itu adalah perbuatan memecah belah. Itu namanya memanas-manasi hati rakyat. Apalagi yang dia bicarakan itu masalah-masalah politik. Masalah-masalah politik itu tidak berputar di atas satu hal yang pasti. Berputar di atas suatu ijtihad. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau mungkin benar, mungkin salah, kamu di atas dasar apa menganggap dirimu benar? Iya. Urusan politik negara, kamu bukan pemerintah, berbicara di situ. Itu artinya kamu bicara bukan pada tempatnya. Betul ahli ekonomi, betul. Saya lihat sebagian orang ahli ekonomi. Sebagiannya ahli di bidangnya, hebat. Cerdas di bidangnya. Tapi begitu dia masuk berbicara kepada politik negara, itu tidak dilihat di bidang ilmu ekonomi saja. Ada bidang lain yang harus diperhitungkan oleh seorang kepala negara. Dan itu dipelajari. Ada ilmunya. Makanya kalau di kita umat Islam, di tengah ulama Islam, itu ada namanya politik syar'i. Ada namanya tata negara. Ada namanya perekonomian Islam. Ya. Dan ditulis oleh para ulama dari masa ke masa. Ditulis oleh dari masa ke masa, ditulis oleh para ulama buku-buku tentang hal tersebut. Jadi harus dipahami kedudukan kepala negara itu. Itu penting di dalam menjaga kebersamaan. Dan ini semuanya perlu ditakrir ya di dalam pembahasan-pembahasan tersendiri. Iya. Kemudian di antara hal yang menjaga perahu kebersamaan ini, menjaga perahu kebersamaan adalah ketulusan. Ketulusan. Iya. Ketulusan di dalam menasehati, ketulusan di dalam mendoakan, ya. Ketulusan di dalam bersabar.
ketulusan di dalam kebersamaan. Sebab kalau kita tidak memiliki dari ketulusan ini dari hal-hal yang dikhawatirkan. Bisa mendatangkan badai fitnah, berbagai gelombang kejelekan di tengah umat. Dan kita semua khawatir jangan sampai perahu itu tenggelam. Iya. Maka ini sebagian makna ya dari tema pembahasan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua untuk teguh di atas perahu keselamatan. Menjauhkan kita semua dari segala kejelekan dan menghindarkan kita semua dari segala gelombang fitnah dan musibah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam.